Jangan lupa ya di-subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa la hawla wa la quwwata illa billah amma ba'd. Ikhwani fillah rahimakumullah. Baru saja kita dengar ada berita yang viral. Diberitakan di mana ada seorang wanita, seorang selebgram yang rela menjual keperawanannya seharga 2 miliar rupiah. Dilelang keperawanannya dan hasilnya katanya akan didonasikan teruntuk para korban dari pandemi COVID-19 ini. Nah, bagaimana saya pribadi menyikapinya? Satu, yang pertama jawabannya Allah katakan di dalam Al-Quran, wa mal hayatud dunya illa la'ibu wa lahun. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali hanya permainan dan senda gurau belaka. Dengan berbekal di zaman modern ini, yaitu berbekal teknologi, banyak orang-orang yang bersaing popularitas, panjat sosial dan mencari sensasi agar dirinya itu terkenal. Salah satunya yang ini, wallahu alam, kita tidak tahu apa tujuannya. Yang jelas bahwasannya ketika seseorang ingin bersedekah dari harta yang haram, bagaimana Allah Subhanahu wa taala bisa turunkan rahmat kepada orang-orang tersebut. Itu yang pertama. Jadi ya mungkin saja orang tersebut, ya selebgram tersebut, demi menambah follower, demi menambah popularitas, dia membuat pernyataan yang sedemikian rupa sehingga yang tidak lazim dan tidak beretika, tidak bermoral di negara kita ini, khususnya Indonesia, sangat tidak diperbolehkan. Bagaimana mungkin seseorang bersedekah dari hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Itu yang pertama. Yang kedua, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam katakan di dalam hadis, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiban. Sungguh Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Allah akan menerima sedekah seseorang dari harta yang halal. Allah akan menerima kerja keras seseorang dari sebab yang halal. Dikisahkan salah seorang wali Allah Subhanahu wa taala yang mana dahulunya beliau belum berguru dengan Sunan Bonang, yaitu Raden Syahid. Sebelum Raden Syahid ini memperdalam ilmu agama dengan Sunan Bonang, Raden Syahid memiliki hati yang sangat dalam, simpati yang sangat dalam terhadap rakyat miskin, sehingga bagaimana caranya dia bersedekah kepada masyarakat saat itu yang dilakukannya adalah mencuri. Namun singkat cerita, ketika Sunan Kalijaga, Raden Syahid bertemu dengan Sunan Bonang, apa yang diberikan nasihat dari Sunan Bonang kepada Sunan Kalijaga? Sunan Bonang katakan, bagaimana mungkin seseorang bersedekah dari harta yang haram, yang mana sama saja seseorang mencuci bajunya dengan air kencing. Bagaimana mungkin baju kita cuci, kita bersihkan, tapi airnya saja tidak bersih? Bagaimana mungkin baju kita bersihkan, kita cuci, kalau airnya saja dari air kencing? Itu analogi dari seseorang yang bersedekah. Orang yang bersedekah memang betul dijamin oleh Allah Subhanahu wa taala akan membersihkan dirinya daripada segala macam perbuatan dosa. Namun bagaimana mungkin seseorang bersedekah dari harta yang haram? Jelas melelang keperawanan adalah hal mutlak yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dari jalur yang halal. Kembali di hadis, innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyiba. Sungguh Allah itu baik dan tidak menerima kecuali yang baik. Itu yang kedua. Yang ketiga, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala hanya menerima dari orang-orang yang muttaqin, orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa ciri yang bertakwa kepada Allah? Dialah yang mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah, menjauhkan dari apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang hanya Allah Subhanahu wa taala terima. Dari ini sangatlah jelas seorang selebgram yang kita lihat bagaimana kumpulan fotonya. Apakah dia seorang muslimah yang baik? Apakah dia memakai hijab, menutup aurat? Karena sesungguhnya sedekah yang termudah, kullu sulama minan nas alaihi sedekah. Setiap daripada anggota manusia ini, anggota tubuh manusia, dinilai sedekah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tatkala seorang wanita menutup auratnya dari ujung rambut hingga ujung kaki, itu sudah sedekah.
Jadi menurut saya tidaklah sangat etis, tidaklah pantas berita yang sedang kita dengar saat ini ada seseorang ingin sodako, kemudian dia katakan ini sangat berat di dalam kehidupan saya dengan harus menjual keperluan. Oh enggak, itu diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bertobatlah Anda sebelum waktu terlambat bagi Anda. Terakhir penutup yang saya sampaikan bahwasanya Nabi katakan dalam hadis, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan, man sanna fil islami sunnatan sayyi'atan kana alaihi wizruha wa wizru man amila biha min ba'dihi min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'un. Barang siapa yang memulai sesuatu di dalam Islam dengan hal yang jelek, hal yang buruk, kemudian ada yang menirunya, maka orang tersebut akan mendapatkan dosa dan dosa bagi orang yang mengerjakan setelahnya, dan tidak sama sekali sedikit pun dikurangkan oleh Allah Subhanahu wa taala dari dosa-dosa orang yang mengerjakan tersebut. Nauzubillah min dzalik. Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal 'udwan wattaqullaha innallaha syadidul 'iqab. Allah Subhanahu wa taala telah peringatkan kita, berbuatlah baik kalian, saling berbuat baik dalam keadaan yang baik. Alal birri, dalam keadaan yang baik, wa taqwa, dan takwa. Jadi kita kalau ingin tolong menolong, ta'awanu alal birri wa taqwa, tolong menolonglah kalian alal birri, atas kebaikan, wa taqwa, dan juga takwa. Wala ta'awanu alal itsmi wal 'udwan. Jangan kalian ini tolong menolong atas dosa dan juga sebuah hal yang berupa pelanggaran. Wattaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, innallaha syadidul 'iqab. Sungguh Allah Subhanahu wa taala sangat pedih, sangat berat siksaannya. Mudah-mudahan bisa ada taubat bagi selebgram tersebut. Jangan sekali-kali demi mencari popularitas dia buat sensasi yang melanggar daripada etika, norma, apalagi agama. Dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.